wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekda beserta seluruh jajaran, teman-teman dari staf ahli dan asisten yang saya hormati. Yang saya hormati seluruh kepala dinas beserta seluruh jajaran staf OPD yang mengikuti secara virtual halal bihalal online yang saya hormati. Para camat beserta seluruh staf, Bapak Lurah beserta seluruh jajaran, Direktur Rumah Sakit, Smart dan Waru, teman-teman dari Puskesmas yang saya hormati, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh pagi ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan karena kita semua bersyukur, Allah menambahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat bisa terus bekerja, memberikan yang terbaik kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Salawat dan salam mudah-mudahan terus kita munajatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan karena kita bersyukur, kita bersolawat, Allah memberikan pertolongan kepada kita semua atas ikhtiar membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal penting bagi saya untuk bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu semua ini bisa didengar enggak? Apa kabar semuanya? Enggak dengar ya? Dibuka enggak itu? Sehat Pak. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, katanya siap. Alhamdulillah sehat semua. Itu Kecamatan Waru masih gelap gulita itu. Itu mestinya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Seperti sekarang ini, kan begitu biasanya. Waru sudah nggak gelap gulita. Coba dibuka dulu. Apa kabar semuanya? Suaranya dibuka ya. Pengen dengar suaranya teman-teman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini saya melihat dari layar sungguh sangat bahagia sekali Bapak Ibu sekalian. Wajahnya seperti habis bersilaturahim ke sanak saudara. Semuanya sehat, semuanya bahagia, betapapun kita ini dari kemarin dilarang mudik ke beberapa daerah di mana tempat saudara kita berasal. Tetapi tidak mengurangi hikmat Idul Fitri. Besar harapan saya Idul Fitri tahun ini bisa merefleksikan segala sesuatu yang kita lakukan sebelum Ramadan kemarin. Ada banyak hal tentu yang sudah kita lakukan. Kebaikan-kebaikan sudah banyak kita lakukan. Beberapa hal yang perlu kita muhasabah, introspeksi juga perlu kita lakukan. Karenanya atas nama pribadi dan seluruh jajaran, teman-teman Pak Sekda, para staf ahli, para asisten, kepala dinas tentu saya menyampaikan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bihir
taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mohon maaf lahir batin. Ada beberapa hal yang bisa saja saya pernah lakukan membuat kita semua merasa tidak nyaman. Tentu juga ada sebagian dari kita melakukan sesuatu khilaf tertentu di hari raya Idul Fitri halal bihalal hari ini, kita saling maaf-memaafkan. Saporaan setejenah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita bertemu dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu dengan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga anak-anak kita, keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan doa kita semua pandemi COVID-19 ini segera hengkang dari Pamekasan, dari Jawa Timur, dan dari Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah menyampaikan mohon maaf lahir batin, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Sekda, para staf ahli, para asisten, para kepala dinas, Pak Lurah, Pak Camat, dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Saatnya kita ini menyatukan hati kembali, menyatukan semangat kembali untuk bisa semakin semangat setelah Idul Fitri. Terima kasih juga kepada kita yang berkomitmen bekerja luar biasa. Kepada kita semua yang mau berpikir dan bergerak, bekerja dengan cara-cara yang luar biasa juga. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan, tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari kerja biasa. Tidak mungkin juga kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa jika cara kita biasa-biasa saja. Komitmen bekerja luar biasa itu dimulai dari kita semuanya. Seluruh kita semua berkomitmen untuk bekerja luar biasa, dilanjutkan kepada seluruh kepala dinas, sekretaris dinas, para kabid, serta camat dan seluruh staf kecamatan, Pak Lurah, semuanya menyatukan hati, menyatukan pikiran dalam satu bingkai menuju Pamekasan hebat, Pamekasan Raja Bejreh, Bapak juga. Komitmen itulah yang kemudian perlu kita pegang bersama-sama. Jika komitmen itu ada di hati, di pikiran, dan ada di kinerja kita, insya Allah ikhtiar ini bisa tercapai dengan baik. Karenanya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita semua yang mau berkomitmen mendorong kemajuan untuk bisa mencapai target yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagai aparatur sipil negara, ASN, tentu pondasinya, semangatnya adalah pelayanan, servis. Dan servis yang baik itu adalah servis yang bisa membawa seluruh orang yang mendapatkan servis dari pemerintahan atau dari birokrasi merasa bahagia. Syarat untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan itu dalam pelayanan berarti harus profesional. Baru setelah profesional sesuai dengan aturan. Profesional, cepat, dan pondasinya adalah melayani. Dengan cara seperti itulah, maka birokrasi ini tidak lagi berada di atasnya masyarakat. Tetapi birokrasi ini beriringan dengan seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama seluruh stakeholders, ASN-nya, masyarakatnya, dan kita semua bergandengan tangan. Jika partisipasi dan komitmen itu sudah ada di kita semua, insya Allah kabupaten ini akan semakin baik. Baru kemudian di awal saya sampaikan muhasabah, introspeksi. Introspeksi diri ini penting bagi kita. Misalnya, sudah sebaik apakah ibadah kita di Ramadan? Baru kemudian pertanyaan-pertanyaan kepada kita semua. Termasuk sudah seberapa besar kontribusi dan sumbangsih kita semua kepada kabupaten ini, kepada bangsa, kepada negara. Termasuk di dalamnya sudah sebaik apa, seprofesional apa kerja-kerja kita di bidang pemerintahan.
baru kemudian kita akan menemukan beberapa jawaban-jawaban. Di antaranya bisa saja jawabannya akan terasa kurang maksimal, akan terasa kurang excellent, akan terasa kurang itu. Karena ketika kita merasa sudah yang menjadi yang terbaik, maka akan sulit sekali kita akan semakin baik. Nah, karenanya muhasabah, memperbaiki diri, mendorong bagaimana kinerja kita semua semakin baik, semakin inovatif, semakin produktif dengan outcome dan target yang ingin kita capai. Baru kemudian yang kedua, dari muhasabah ini akan lahir satu motivasi diri yang semakin kuat. Akan ada model atmosfer yang baru yang kita ciptakan. Karena tugas kepemimpinan yang paling penting adalah membangun dan membawa orang yang kita pimpin atau atmosfer kepemimpinan, suasana di dalam kerja, tempat-tempat kerja kita semua berpikir yang senantiasa kemajuan, progres, yang di dalamnya termotivasi karena kita mau bermuhasabah, berintrospeksi, dan kita mau mendorong, memotivasi diri untuk bisa semakin baik, semakin luar biasa. Nah, dari cara begitulah kita akan bisa melahirkan satu cara-cara baru. Cara baru yang biasa kita sebut adalah inovasi, kreasi untuk menggunakan cara-cara, meninggalkan cara lama yang tidak produktif dan menggunakan cara baru yang lebih produktif. Di beberapa tahun yang lalu, mulai dari awal saya sering memberikan contoh. Dulu tahun 90-an, tahun 80-an, atau tahun 2000 awal, mobil yang warna putih sering sering dianggap ambulan. Kenapa dianggap ambulan? Karena seluruh ambulan warna putih. Rumah yang warna putih dianggap rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Akhirnya efeknya, dampaknya, kendaraan yang warna putih di zaman itu lebih murah harganya dari kendaraan yang tidak berwarna putih. Nah, kenapa warna putih lebih murah pada waktu itu? Karena dianggap ambulan. Baru kemudian dengan teori devian positif keluar cara baru yang positif, ambulan dirubah warnanya tidak warna putih. Sehingga generasi-generasi milenial hari ini tidak mengenal ambulan dulu warna putih. Ambulan berwarna-warni, tergantung dari pilihan yang mau dipakai oleh masing-masing rumah sakit atau puskesmas. Nah, setelah itu rumah-rumah ya, tidak lagi yang warna rumah sakit yang warna putih sudah dirubah warnanya, tidak warna putih lagi. Akhirnya beberapa orang yang meletakkan warna putih, kalau dalam konstelasi negara global itu negara kelas ketiga, itu sudah tidak lagi kelas ketiga. Warna putih tidak lagi tempat orang sakit, tidak lagi mobil ambulan. Setelah itu baru kemudian dibuat produk tertentu kendaraan warna putih. Memberikan keyakinan baru bahwa warna putih tidak ambulan itu penting. Kenapa? Realitasnya tidak ada warna putih kendaraan ambulan sudah. Sambil kemudian berikhtiar bagaimana warna putih ini tidak lagi menjadi kelas ketiga, tetapi naik kelas menjadi kelas pertama. Akhirnya dengan teori keluar dari cara lama atau memasuki cara baru yang lebih positif. Akhirnya sekarang saya tanya ke dealer, sepeda motor yang warna putih itu inden, pesan. Dan yang memesan lebih banyak dari warna yang lain. Nah, kabupaten ini menjadi kabupaten biasa-biasa, bukan kabupaten yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Kabupaten biasa. Bisa saja menjadi kabupaten yang hampir banyak di Indonesia kita temukan dengan dinamika yang ada di dalamnya. Karenanya kalau kemudian kita pakai cara biasa-biasa, maka sulit kita akan bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang memiliki sumber daya alam bagus, wisata bagus, dan seterusnya. Karena kalau kita pakai cara biasa, ya kita ya biasa-biasa begini. Makanya perlu cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa itulah yang saya sebut membangun atmosfer kerja yang bagus,
mendorong inovasi dan kerja yang lebih produktif, membangun kesetiakawanan yang lebih baik, serta soliditas aparatur sipil yang lebih bagus. Cara-cara itulah yang kemudian perlu kita lakukan bersama. Muhasabah, introspeksi akan melahirkan itu. Jika muhasabah akan melahirkan intrik baru, melahirkan ketidaksolidan, maka itu bukan muhasabah namanya. Itu adalah destruktif, merusak kesetiakawanan kita antar sesama aparatur sipil negara sesuai dengan sumpah yang selalu kita laksanakan setiap apel biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan jika kita lebih produktif lagi dalam pengabdian dan pelayanan, itu termasuk indikator kita dalam berpuasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari indikator bahwa Ramadan kita betul-betul mampu mengantarkan produktivitas kerja dan kesalehan sosial kita yang semakin baik. Karena jika kesalehan itu hanya pribadi saja, privat, kesalehan privat, itu sulit membangun perubahan. Tetapi jika kesalehan privat bergeser sedikit menjadi kesalehan sosial, apalagi kesalehan pemerintahan, apalagi kesalehan kesetiakawanan, apalagi kesalehan, bukan Pak Saleh ya, kesalehan, nanti dianggap Pak Saleh. Kesalehan sosial yang semakin bagus, kesalehan birokrasi yang semakin bagus, maka servis pemerintahan, kerja kita semua akan semakin bagus, profesional, dan excellent. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, misalnya saya sering mendapatkan informasi WA dari beberapa orang bahwa beberapa honor masih belum turun. Nah, harapan saya ini sudah lewat Lebaran. Saya kemarin bilang Lebaran sudah harus bisa tersenyum karena honornya turun. Nah, ini sudah lewat Lebaran. Tetapi kalau nanti honornya turun setelah bulan Juni, itu namanya sudah bulan ke-6 mau sudah bulan ke-7, pertengahan tahun. Nah, kalau dari pertengahan tahun itu katanya Roma Irama nggak turun-turun, itu terlalu, kan begitu. Nah, biar tidak sangat terlalu, saya meminta kepada yang bertugas dalam hal ini, bagian keuangan untuk segera mencairkan honor-honor dari seluruh ASN kita. Biar songkoknya tidak miring, biar songkoknya lurus, biar sepatunya Pak Camat Waru tidak kotor, biar bagus. Nah, biar yang dari Penmau itu tersenyum terus, kan begitu. Nah, dengan begitu harapan saya senyum karena kita bersyukur, senyum karena bekerja luar biasa karena kita bersyukur, ditambah muhasabah yang semakin bagus, harapan saya kabupaten ini dengan inovasi yang cara yang luar biasa itu akan menjadi kabupaten yang berdaya saing. Dimulai dari mana? Dari solidaritas. Dimulai dari mana? Dari inovasi. Dimulai dari mana? Kerja yang luar biasa. Ditambah lagi kita mau membangun kesan pertama tentang ini. Kesan pertama. Kenapa kesan pertama? Top of penting. Kesan city misalnya. Top kesan pertama tentang kabupaten penting. Karena kalau kesannya itu sudah tidak baik, ya maka akan sulit orang datang ke sini. Misalnya Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi kalau hari Minggu datang ke luar kota, yang dituju itu mesti kabupaten-kabupaten yang menyenangkan. Bukan kabupaten-kabupaten yang antagonis misalnya. Tetapi kabupaten-kabupaten yang di dalamnya ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keindahan. Kabupaten-kabupaten inilah yang akan menjadi jujukan kita semua. Makanya strategi desa tematik ini penting bagi kita untuk didorong terus. Pak Pemdes, Pak Sekda, Pak Camat, ayo segera didorong di tahun ketiga kepemimpinan saya ini desa sebenarnya kabupaten yang mau meniru desa tematik ini sudah bergerak luar biasa mendorong bagaimana desa tematik menjadi bagian dari strategi pembangunan. Untuk bisa sukses itu harus memiliki pemahaman yang sama dulu. Pahamnya harus sama dulu. Kalau pahamnya tidak sama, menganggap desa tematik itu warnanya putih, warna merah, warna macam-macam, ya akan sulit kita menemukan satu model atau role model manajemen desa tematik yang
bisa menjadi bagian dari top of mind, top branding city kabupaten ini, bahwa di kabupaten ini memiliki strategi desa tematik dengan mendorong partisipasi dari seluruh elemen desa-desa bersama camat, bersama seluruh stakeholders pemerintahan di sini, bersama seluruh tokoh, bersama-sama menemukan apa sih di potensi ekonomi yang mau dikembangkan di desa ini. Sebagian saya sampaikan terima kasih. Bisa saja kelurahan ya juga kelurahan tematik. RT tertentu ada judulnya. RT RW tertentu ada judulnya. Ada sesuatu yang ingin digarap. Nah, sedari awal saya sudah menyampaikan itu. Sebagian dari fungsi muhasabah adalah menemukan cara kerja yang lebih profesional. Menemukan cara kerja dengan target outcome yang terukur. Dengan perencanaan yang juga terukur dengan baik. Karenanya saya ingin mengajak kepada kita, ayo kita bermuhasabah. Introspeksi untuk itu semuanya. Baru kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah beberapa program-program utama pembangunan dari 5 prioritas. Bagaimana layanan kesehatan kita setelah Lebaran ini semakin baik lagi. Saya sering mengatakan bagaimana di puskesmas itu orang datang sudah disambut dengan salam, disambut dengan senyum, disambut dengan servis yang bagus. Baru kemudian dilayani dengan sepenuh hati dan empati. Cara itulah yang mungkin bisa menjadi bagian dari pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pembeda ini penting bagi saya. Karena kalau tidak ada pembeda dari cara kerja yang sebelum-sebelumnya, ya biasa-biasa saja kita ini. Akan biasa-biasa saja. Tidak mungkin bisa luar biasa, tidak mungkin. Nah, rumah sakit gimana caranya? Orang mau datang ke rumah sakit itu sudah disambut oleh kerjasama dengan semua stakeholders. Kalau sudah disambut dengan baik, datang ke puskesmas, datang ke pusat-pusat layanan yang lain, ke mall pelayanan publik, datang ke tempat-tempat lain, disambut dengan ramah. Assalamualaikum misalnya ya, Assalamualaikum, datang ke kantor-kantor dinas, ke Capil misalnya, ke kantor dinas yang lain, Assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu? Itu bisa akan luar biasa. Tetapi saya juga akan menekankan seluruh aparatur sipil di saat kerja tidak boleh menerima tamu yang tidak ada korelasinya kepentingan langsung dengan kedinasannya. Jika ada beberapa orang yang mau komplain, itu bisa langsung ke saya karena saya yang dipilih oleh rakyat untuk bisa. Sementara Bapak Ibu sekalian kan ditentukan melalui asesmen dan target kerja yang jelas. Karenanya bekerja sungguh-sungguh, dan jika ada beberapa orang yang mau menanyakan beberapa hal, yang berhak mengevaluasi OPD itu bupati, bukan di luar itu semua. Yang berhak mengevaluasi bupati adalah rakyat secara umum. Jika OPD, camat, kepala dinas dievaluasi oleh bupati, dievaluasi oleh beberapa lembaga-lembaga lain, maka memungkinkan akan tidak cepat bekerjanya. Karenanya jika ada sebagian minta data, minta ini, sudah langsung bilang saja mau lapor Pak Sekda atau mau lapor Pak Bupati dulu untuk bisa itu semuanya. Baru kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan adalah yang di bidang kesehatan, baru kemudian di bidang ekonomi. Saya berpikir bahwa kita ini the dream team. Pak Sekda diatur lagi, dikuatkan lagi, dirapikan lagi. OPD yang bertanggung jawab di bidang ekonomi dikumpulkan, ditata lagi. Mumpung semangatnya sedang luar biasa. Baru kemudian di bidang infrastruktur, gimana caranya nih? Infrastruktur prioritas yang mau kita bangun segera dilelang, segera digelar, segera dilaksanakan. Termasuk wirausaha baru ini, gimana nanti konsepnya tentang warung milik rakyat, Wami Rahmat. Termasuk tahun ini beberapa orang yang mau dilatih, apa saja pelatihannya, mesinnya butuh dari mana, permodalannya bagaimana, dievaluasi kelemahannya dari 2019, 2020 apa, 2021 ini apalagi yang perlu kita perbaiki.
termasuk di bidang pendidikan. Nah, dari keseluruhan prioritas itu baru kemudian kita sampaikan kepada rakyat. Kenapa penting disampaikan kepada rakyat? Karena kita bukan gerakan kebatinan. Rakyat harus tahu bahwa kita bekerja. Kenapa rakyat harus tahu bahwa kita bekerja? Nah, kita ini menjadi pelayan rakyat. Jika rakyat tidak tahu kalau kita bekerja, ya terus bagaimana nanti? Rakyat harus tahu keseluruhannya bahwa pemerintahan ini sungguh-sungguh bekerja. Bahwa pemerintahan ini sedang memberikan atau melangkah menuju percepatan pembangunan yang memungkinkan berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan semangat kebersamaan, etos, dan inovasi kinerja yang terus akan kita genjot, akan mudah-mudahan setelah tadi dari awal bersyukur, bersolawat, mudah-mudahan ikhtiar ini bersamaan dengan atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting saya sampaikan karena bagi saya mandat kepemimpinan ini harus bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Misalnya bagian Disperindak gimana udah nyampe di mana pasar. Ini informasinya. Pasar Kolpajung ini informasinya kemarin dari Sekjen sudah oke. Terus urusannya jangan telat lagi, jangan lambat lagi. Oke, tapi telat ya menjadi tidak oke. Nah, wes gimana sudah sampai di mana segera dilaporkan. Baru kemudian pelatihan wirausaha ini per desa gimana? Wes evaluasi kesehatan di bidang Kolker itu di mana? Apa perlu nanti misalnya mobil sigap itu ditambah fotonya Kades juga misalnya di 2021 perubahan ini misalnya. Ya dikaji, dievaluasi. Hasil evaluasinya Pak ini harus ditambah fotonya Pak Kades. Oke. Pak Kades fotonya ini harus pakai selendang batik. Oke. Pak Kades ini harus pakai potensi wisata yang mau dikembangkan di desanya. Oke. Sekaligus promosi tematiknya yang di desa-desa. Oke. Oke semua. Yang tidak oke itu jika dikelentei semuanya terus batiknya saja tidak ada. Nah itu yang tidak oke. Misalnya ada desa Pak yang sekarang sedang dorong, misalnya kayak desa mana yang garam itu wisata edukasi garam? Punter. Misalnya sebagian dari sisi tertentu dari mobil sigap itu tulisan sigapnya terang, benderang. Terus kemudian ada foto kadesnya, ada foto bupatinya, terus kemudian ada potensi wisata yang mau dikembangkan. Oke banget. Yang tidak oke itu jika tidak difungsikan dengan maksimal. Nah kreasi-kreasi diskusi-diskusi seperti itu penting bagi saya. Terus misalnya gimana caranya nanti di laman Instagramnya Pemkab itu seluruh wisata kabupaten ini dipromosikan. Oke. Terus kemudian apalagi yang mau dikembangkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang penting ini adalah kesungguhan kita. Bukan pesimisme dari kita. Kalau sudah pesimis, ya sudah. Sudah. Itu kalau sudah pesimis, kebalik. Dari alam yang terang benderang menuju alam yang gelap gulita. Nah, sementara kita kalau sambutan dari alam yang terang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Itu kebaliknya lagi. Nah, karenanya saya meminta kepada kita, ayo administrasi yang belum selesai segera dituntaskan, Bapak-bapak sekalian. Pak Kadis, tuntaskan semuanya. Akhir Mei ini sudah harus, beberapa kegiatan ini sudah mulai berjalan dengan baik. Wes, apa yang belum segera dituntaskan. Targetnya akhir bulan Mei semua kegiatan sudah berjalan. Ini jelas ya perintahnya ya. Nah, harus sudah berjalan. Dan di bulan November semua kegiatan harus sudah tuntas. Dan tidak boleh lagi ada DPR. Itu penting. Kenapa? Ekonomi kita sedang sulit. COVID-19 ini sulit ekonomi. Perputaran uang lambat. Karena perputaran uang lambat, maka mudah-mudahan APBD kita ini menjadi stimulan untuk
perputaran uang di kabupaten ini. Didukung dari desa-desa itu. Nah, baru kemudian apalagi nih bagian perekonomian, perekonomian, kelurahan, Satpol PP itu gimana tuh? Target misalnya, ini bagian siapa ini nanti? Food colony atau Pujasera yang mau kita bangun harus segera selesai. Sebelum MTQ harus sudah selesai. Karena MTQ kita ini mau bulan Agustus, September, November. Nah, sehingga beberapa orang ketika MTQ datang ke sini, ini sudah bisa melihat ada food colony di kabupaten ini. Termasuk rencana mengganti beberapa nama jalan. Nah, itu sudah semuanya bergerak itu. Jadi bergerak. Jadi misalnya ya kalau penyerang ya penyerang, kalau penjaga gawang ya penjaga gawang. Tetapi kalau ada bola di depan gawang lawan, terus kemudian karena penjaga gawang yang ada di depan, ya tidak usah minta petunjuk, langsung tendang saja. Setelah gol baru kemudian lapor. Saya walaupun penjaga gawang bisa mencetak gol. Begitu. Nah kalau sudah laporan dulu ke kapten, kaptennya ada di belakang, itu sudah diambil oleh kiper lawan. Itu deh maksud saya. Ya. Karenanya tuntas semuanya, beberapa prioritas itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan jika ada kendala-kendala teknis, Kabid, Kasih, ada kendala teknis, segera laporkan kepada pimpinan OPD. Kendalanya apa, solusinya apa.